Oke, halo semuanya. Jadi, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang Power BI artikel 4. Nah, teman-teman boleh sekalian dibuka juga di modul untuk sambil mengerjakannya itu di halaman 22 di modul yang udah di-share juga di grup WA. Nah, jadi di praktikum 4 ini teman-teman bisa langsung buka di modul, terus teman-teman bisa langsung buka Power BI-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tampilan kayak gini, teman-teman tuh bisa pilih dua opsi, antara pilih blank report atau kalau mau Excel workbook juga bisa. Intinya kalian nanti pilih yang import from data from Excel ini gitu. Nah, nanti kalau udah muncul notifikasi mail filenya dari mana, teman-teman yang penting ingat ada di mana gitu file yang udah kalian simpannya. Nah, filenya Excel-nya juga udah di-share di grup WA yang promotion preparation. Kalau udah nanti teman-teman langsung diklik open aja. Di situ ditunggu sampai notifikasi bahwa datanya udah dimasukkan semua ke Power BI. Nah, kalau udah muncul notifikasi kayak gini, navigator ini, teman-teman boleh balik lagi ke modul. Di sini diminta itu sheet yang digunakan adalah harga per unit, stok, dan channel. Nah, berarti ketiga dari sheet ini teman-teman boleh di-checklist saja. Di situ, karena dia diminta pasti transformasi, jadi teman-teman klik yang transform data. Nah, kalau udah muncul kayak gini, teman-teman balik lagi ke modul. Nah, teman-teman harus baca sesuai dengan yang diminta di modul. Di sini, ada sheet harga per unit. Harga per unit itu dimintanya adalah nama kolom dengan nama kota dan produk yang merupakan gabungan dari kolom kota dan produk tanpa menghilangkan kedua kolom tersebut nih, dan menggunakan tanda step-step sebagai separatornya. Nah, teman-teman kalau misalnya diminta ada contohnya itu kayak gini, dia minta ada spasi dan stripnya itu, berarti nanti kita custom gitu teman-teman. Jadi kita langsung aja di sini kan tanpa menghilangkan ya, seperti yang aku bilang di kelas. Tadi hard sheet-nya itu harga per unit, kota dan produk. Nah, untuk ngebloknya ini teman-teman bisa diklik aja header-nya ini dan minta di sheet harga per unit. Make sure sheet yang dipilih itu benar ya teman-teman. Harga per unit, terus sambil klik CTRL, diklik juga yang produk. Kita ke add column karena nggak ngilangin si dua kolom ini. Terus merge column. Nah, kita pilihnya yang custom, jangan yang strip doang gitu. Pokoknya kita pilih yang custom supaya nanti sesuai dia mintanya itu kan spasi, strip, spasi ya teman-teman. Terus untuk namanya itu karena di modul tuh mintanya itu adalah kota dan produk. Nah, teman-teman bisa di copy paste aja biar cepat. Kota dan produk. Oke. Nah, nanti dia akan otomatis muncul di paling kanan ini. Terus diminta tuh diletakkan di sebelah kolom date. Nah, teman-teman bisa di drag aja. Caranya itu ditekan lama. Nah, pokoknya diklik aja, bisa klik 2 kali terus dilamain sampai dia berubah jadi warna hitam kayak gini, baru digeser ke kanan sampai ketemu kolom date. Nah, date itu tanggal, berarti ditaruh aja di sebelah kanannya. Nanti dia jadi seperti ini. Kalau udah kita baca lagi, di sini tuh pada kolom date, kita diminta bikin duplikasi. Nah, duplikasinya ini harus menunjukkan tahun. Kemudian nanti diberi nama year. Jadi, kita bisa bikin duplikasi. Di sini klik kanan, terus duplicate column, dan nanti akan muncul di sini. Terus, karena di sini kita udah add column ya teman-teman, ini bisa dipilih aja karena dia mintanya tahun, nanti bikin aja year. Dan nanti dia ubah semua jadi tahunnya doang gitu. Terus itu kita bisa duplikasi lagi. Nantinya kita ubah lagi gitu di add column, mau pilih apa gitu sesuai dengan di modul. Di sini dia minta lagi duplikasi kolom date yang menunjukkan bahwa itu banyaknya hari dalam bulan tersebut. Nanti dikasih ininya, namanya itu adalah month. Jadi teman-teman bisa pilih dari ingat ininya add column, terus pilih yang date ini, terus dipilih yang di bawah here itu ada month, terus pilih karena yang dimintanya itu banyaknya hari nih teman-teman, berarti kan days in month. Nah, nanti dia akan muncul jadi 31 hari gitu. Terus
Oh, karena dia mintanya tuh namanya cuman Mansa aja ya teman-teman. Berarti ini kita ubah lagi, boleh langsung dihapus aja terus di enter. Lalu, nah kalau misalnya sisa satu ini, teman-teman bebas. Kalau misalnya teman-teman mau ubahnya lagi di add column, semisal kayak dia dimintanya itu day name karena dia mintanya nama hari ya. Wait, ya kolomnya namanya jadi day name yang isinya itu nama hari. Kalau misalnya dari add column, berarti teman-teman itu ini bisa dipilih ya. Oke. Nah, dia nanti akan muncul day name-nya itu di akhir. Terus teman-teman tinggal delete sih kolom yang ini ya, yang masih sisanya ini. Kolom yang pertama kita duplikasi ini karena add column kan tanpa menghapus kolom sebelumnya ya teman-teman. Nah, mau ngajarin kalau misalnya yang dari transform, teman-teman bisa juga ke menu transform, terus pilih yang date ini juga, nanti pilih yang day, terus pilih yang name of day. Nah, nanti dia keubah langsung di kolomnya itu, jadi tanpa kalian harus menghapusnya lagi gitu loh. Jadi, itu sih nyamannya kalian aja mau pakai step yang mana. Ini sama aja. Terus ini dikasih nama day name. Karena ini tuh nggak diminta urutannya kayak gimana, jadi nggak usah kita geser-geser atau kita drag ke kanan ataupun ke kiri. Habis itu, nih aku geser dikit aja karena biar jadi Yernan sama ini. Kita baca selanjutnya tuh kita mau mengubah sheet stock, dimana kita bikin kolom baru, diberi nama HPP yang penjumlahan dari persediaan awal tambah pembelian dikurang persediaan akhir. Dan di tiap sheet itu, di tiap kolom itu, kita mengubah datanya itu jadi whole number. Si persediaan awal juga, persediaan akhir juga, pembelian juga. Oke, jadi kita mau bikin di sheet stock, pastiin sheetnya benar. Berarti kita mau bikin kolom baru tuh kita ke add column. Terus kita mau custom column. Nah, di sini teman-teman karena dimintanya namanya HPP, ketik HPP terus ini kalian bisa langsung pilih di sini persediaan awal, kalian bisa langsung klik insert gini atau double klik juga bisa. Jadi rumusnya itu persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Lalu oke. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, di sini dia tipenya beda. Kita mau ngecek tipenya itu di klik aja di pojok kiri nama kolomnya itu nanti kayak gini. Nanti kita pilih yang whole number. Terus yang tadi pembelian juga harus kita ubah jadi whole number. Buat make sure diklik lagi aja. Nah, udah. Terus itu dari sheet stock kita mau ke sheet channel, dimana itu transform kolom menjadi baris, kemudian jadikan baris pertama sebagai header. Jadi kita ke sheet channel. Habis itu kita mau transform sheet jadi kolom jadi baris jadi kolom jadi baris yang diminta. Nah, oke. Kolom jadi baris pokoknya. Nah, kalau pokoknya mau itu berarti kita ke sini. Teman-teman pilih ke transform, baru pilih yang tulisan transpose ini. Nah, nanti dia jadi keubah. Habis itu karena dia diminta dari pertama jadi header, teman-teman langsung klik di sini, terus pilih yang use first row as headers. Nah, kalian udah langsung ada pilihannya yang itu, teman-teman bisa langsung diklik aja. Nanti dia otomatis jadi headernya itu yang baris pertama tadi, tanggal, kota, produk. Jadi kita baca lagi di soal. Kita tuh mau bikin gabungan kolom lagi nih dari produk dan channel for sales tanpa menghilangkan dua kolom itu. Terus nanti diberi judulnya itu produk dan channel. Jadi kayak gini tentunya itu titik koma baru spasi. Berarti nanti kita custom lagi. Ini klik CTRL juga, baru klik sebelahnya, ke add column, baru merge column, custom titik koma. Di sini kita titik koma spasi. Terus kita copy paste yang di judulnya tadi. Oke. Nah, nanti dia muncul di sebelah kanan ini, produk dan channel. Dia diminta digeser atau tidak? Oh, dia nggak diminta geser ke kanan kiri.
Udah lepas. Nah, kita baca lagi nih, kita make sure udah diisi semua. Si channelnya itu cuman bikin kita nge-transform doang, terus tambahin kolom produk dan channel, dia tipenya juga nggak diminta ganti-ganti. Si channel udah benar, harga per unit tadi tentang kita bikin si 3 kolom date ini udah benar, sama tadi kota dan produk. Jadi udah ini dan juga terus stoknya juga dipastikan benar, persediaan awal, persediaan akhir, pembelian sama HPP. Nah terus ini stok itu juga udah benar ya, karena kita mau manage relationship, jadi kita tadi udah make sure. Jadi teman-teman bisa pilih command home, terus ini kliknya yang close and apply teman-teman, jangan salah satunya, pokoknya pilih yang paling atas, close and apply. Pokoknya dilihat di home pojok kiri atas, nanti dia akan menyimpan semua data-data tabel yang udah kita transform. Dan lagi loading. Nah, untuk kita mau ngatur manage relationship seperti yang diminta di soal ini, teman-teman ubah tampilannya dulu itu ke, nah kalau yang setelah kita close and apply itu ada di report view ya teman-teman, di halaman pertama. Report view itu halaman canvas kita menaruh visual-visual ini. Terus kalau ini table view itu data-data tadi kita. Nah, untuk manage relationship itu ada di ketiga ini, di model view. Kalau kursornya kalian ada itu nanti model view. Nah, kayak gini nih tampilannya, sama yang seperti udah aku tunjukin di kelas. Terus karena di modul itu dimintanya adalah kota di harga per unit dan kota di stok dengan hubungan many to many. Ingat ya teman-teman, kita harus ngurutin dari yang sebelah kiri dulu yang diminta, jangan yang dari kanan karena nanti akan berbeda. Di kota di harga per unit sama di stok. Jadi teman-teman sama, kalau caranya untuk ngedrag itu ditekan lama aja, terus kita pindahin ke kota di stok. Tuh. Nanti dia muncul notifikasi kayak gini, teman-teman langsung ke cardinality aja. Ini karena udah many to many, gak usah diapa-apain. Sama ini make this relationship active, pokoknya ini di checklist, ininya many to many, baru di save. Nanti setelah selesai dia akan muncul garis kayak gini ya teman-teman. Nah nanti di kotak-kotaknya langsung ada kayak gambar terhubung gitu. Kan kalau udah kita baca lagi apa yang dihubungkan di manage relationship ini, yaitu produk di stok dengan produk channel. Ingat dari yang sebelah kirinya dulu, produk di stok sama produk di channel. Jadi kita taruh ini. Nah nanti dia akan muncul. Ini juga ada many to many. Nah nggak usah dilupain, udah benar, langsung klik save aja. Oke, sudah terhubung. Nah teman-teman, siapa tahu nanti Power BI-nya not responding, biasanya teman-teman di save as dulu aja, karena kita nggak tahu komputernya apakah akan error atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Biasanya teman-teman bisa di save as dulu aja di tempat yang bakal kalian ingat kita taruhnya di mana. Di sini teman-teman bisa ketik praktikum 4 Power BI. Teman bisa nulis name sama nama kalian, lalu di enter aja, langsung ke save. Oke, kita baca lagi di soal itu. Kita mau bikin page 1, yang dimana page 1 itu diberi nama promotion. Oke, kita langsung aja di sini, berarti ubah dulu namanya itu. Nah, bisa double klik aja di sini. Terus ketik promotion. Nah, teman-teman, kemarin kita baru selesai sampai masukkan nama di page-nya ini doang ya, teman-teman. Jadi diminta, selanjutnya kita lihat balik di modul itu, diminta page size-nya itu 16:9 dengan vertical middle ya, teman-teman. Nah, ngaturnya itu, teman-teman bisa ke format report page di build visual ini yang ada gambar kuas ini, kertas kuas, terus canvas setting, terus tab-nya itu teman-teman bisa pilih di sini 16:9. Nah, untuk vertical alignment-nya kalau diminta middle, ini udah middle ya teman-teman. Kalau misalnya diminta top, teman-teman bisa pilih yang top gitu.
Habis itu, terus kita lihat di soal tuh diminta dia, ini udah diberi nama promotion, udah kita ganti judul lembar 1. Pokoknya itu Lucida, set 40, alignment center, italic sama bold, terus diletakin di tengah atas. Nah, jangan lupa ini warnanya, itu nanti kita copy paste saja, kita salin, daripada teman-teman nanti ingat itu bakal makan waktu. Maksudnya ngetik ulang gitu. Ini untuk menulis judul kita insert text box. Nah, kita atur tadi fontnya Lucida, kita enter ini 40 ukurannya. Terus tadi bold sama italic. Font color menunya bisa kita copy paste aja sama yang tadi. Italic. Terus di tengah. Lembar 1. Nah, ini karena dia mintanya di tengah, bisa diatur aja ya teman-teman, biar dia ke tengah si ukuran kotaknya. Habis itu kita baca lagi tuh di modul, dia pertama minta area chart yang menunjukkan sama persediaan dan sama akhir dan awal. Terus warna title-nya ini kita copy paste juga aja warnanya. Nanti kita pilih area satu yang gambar gunung ini ya teman-teman. Ini bikin, terus dia minta persediaan akhir dan awal by apa tadi ya, by kota. Kita lihat di sini kalau persediaan berarti teman-teman ke sheet stop, akhir, awal, by kota. Kotanya teman-teman bisa pilih dari harga per unit aja. Kalau dari channel tadi dia garisnya tidak muncul gitu. Nah, berarti abis itu tadi persediaan akhir, persediaan awal by kota, ini udah sama judulnya juga dengan di modul. Terus kita mengubah warna title sama background visualnya tuh diminta warna kuning muda dengan transparansi 49%. Oke, berarti kita ke format your visual, terus ke general karena kita mau ganti warna judul. Terus teman-teman bisa karena dimintanya itu adalah warna title bukan backgroundnya title gitu kan, berarti kita text color, more color, terus kita copy paste aja. Nah, oke, karena udah di copy paste, teman-teman usahakan copy paste-nya nggak usah ada spasi karena itu akan nggak bisa langsung muncul warnanya kayak tadi. Terus diminta warna visual background dari si gambar visual yang udah kita input ini dia diminta ubah tadi. Kita berarti ke background. Nah, background itu adanya di effects nih, teman-teman. Bisa diubah aja, pilih kuning muda yang kalian mau. Habis itu transparansinya diubah jadi 49 aja. Karena diminta itu 49. Habis itu kita mau bikin selanjutnya itu diminta pie chart yang menunjukkan sama of laba dari kota dan produk dengan background visual dan sebagainya. Berarti kita bikin pie chart dulu aja. Nah, pie chart ini yang samping lingkaran donat itu bisa kita bikin, itu dimintanya adalah tadi laba dari kota dan produk. Laba dari kota. Diminta itu dia biar mudah backgroundnya, transparansi 30%, menggunakan bisa baru dan shadow. Jadi sama kayak tadi kita ke general, terus kita ke efek, backgroundnya biru muda, terus transparansinya 30%. Terus dia minta visual bordernya nyalain sama shadow-nya. Tadi sesuai dengan yang di modul. Terus kita masuk ke visual yang ketiga, ini tuh diminta di tree map. Nanti kita input dulu aja tree map-nya. Oh ya, usahain buat input visual yang selanjutnya teman-teman klik dulu kanvasnya biar nanti nggak ada tanda buat di si grafiknya ini ya teman-teman. So, nanti kalau kalian klik ini, terus kalian tambahin klik visual lagi, malah keganti gitu. Terus, oh ya kita mau input remap. Remap. Karena kalau kesusahan nyarinya, bisa ditahan aja kursornya, nanti dia muncul namanya apa gitu. Remap, dia mintanya itu sum of laba dan sum of penjualan. Baik kota dan channel proses. Nah, karena dia tuh judulnya belum sesuai ya teman-teman. Dan kayak
sum of laba dan sum of penjualan by kota doang, channel prosesnya belum kelihatan. Terus kita atur nih teman-teman, di mana sih channel prosesnya ini kita mau pindahin ke bawah, biar judulnya itu nanti sesuai dengan yang diminta di modul. Berarti ini kita pindahin ke bawah aja si tooltips. Di tooltips itu ada sama penjualan, baru nanti channel prosesnya kita bisa pindahin ke detail gitu. Terus dia menggunakan legend dan data values. Nah teman-teman bisa ubahnya itu sama ke format visual lagi. Dia minta itu tadi legend dan data values. Nah, ini legend bisa nyalain, data values itu sama dengan data labels ya teman-teman. Dan nanti dicoba jadi kayak gini. Nah, kita mau ke selanjutnya, visual yang diminta itu adalah line and stack column chart yang menunjukkan count of product dari laba. Jadi kita ke yang di sini, ini line chart aja. Berarti kalau kita nyari line and stack column chart itu, nah ini dia. Di dataset itu. Terus kita diminta adalah tadi produk, laba, penjualan. Dan produk dulu kita klik, yaitu produk ada di harga per unit. Laba, penjualan sama unit terjual. Dengan unit terjual sama kotak. Dia di sini memberikan hint gitu, ya yang dimana ya aksesnya itu produk berarti. Di produk itu di akses. Nah ini kita ubah dulu, dia menggunakan jenis account ya teman-teman. Ini sebentar. Kita ubah dulu deh. Kita atur di mana x-axis itu laba, berarti di sini karena dia mintanya itu adalah count of product dari laba. X-axis laba, penjualan sama unit terjual. Nah ini udah jadikan of product ya teman-teman, tanpa kita ubah lagi. Oke, selanjutnya kita baca lagi yang di modul tuh menggunakan border dimintanya. Jadi ke format your visual, terus ke general, terus kemudian bisa ke effects, terus nyalain visual border. Dia ada pinggirannya, garis tepinya. Terus untuk page 1 udah selesai, 4 visual doang, terus kita ke page 2. Sama tadi kan ya page 1 dan 2 tuh diminta ini kita ganti namanya dulu aja. Di paling bawahnya itu jadi corporation. Ini sheet visual yang kedua corporation. Di situ dia mintanya itu sama 16:9 ya di sini. Saya dilihat tadi itu dia minta 2 halaman yang lapor. Middle juga. Nanti ke format your report, terus ke canvas setting, pilih type-nya udah benar 16:9, vertical halamannya middle. Itu kita mau bikin judul dimana itu judul yang diminta Georgia size-nya 40. Underline, oh ini ketiganya kita lakuin aja. Terus warna font ini kita copy paste aja. Terus 20% naik. Kita bikin di sesuai kemampuannya itu di kanan atas. Terus dimintanya apa? Alignment-nya right. Di situ kita mau buat visual yang pertama di halaman kedua. Jadi kita bikin dari visual card-nya. Dan teman-teman kalau mau pilih visual, kalau misalnya ada yang tanpa tanda petir yang polosan gini, pilih yang polosan aja. Kalau yang petir, itu nanti kalian harus ubah. Nanti aku tunjukin juga ya.
caranya. Di sini dia diminta count of kota. Count of kota berarti kita checklist dulu sih data kotanya. Nah, ini kan dia masih first kota cuma 2,5 aja karena diminta count. Teman bisa pilih yang tanda V ini yang di sampingnya itu, terus pilih ubah jadi count. Jangan yang count distinct ya, nanti dia tuh beda angkanya. Ini kayak gini. Tuh, ini 5. Berarti yang count. Terus dia minta itu kita kita ngasih judul card dengan alignment center. Warna fontnya hitam, text backgroundnya biru. Kita ke general, kita mau nambahin judul dinyalain. Terus kita tulis aja di sini card tadi karena yang benar. Kayak gitu aja. Terus dia warna font hitam dengan text background biru. Karena dia bilangnya text background, cuman si cardnya berarti kita ngubah si cardnya aja. Biru. Oh, salah. Ini warna fontnya hitam. Text backgroundnya biru. Lalu di bold. Terus kita diminta alignment center. Oke. Nah, kalau kalian misalnya pilih yang tanda petir ini, dia tuh datanya, misal kalian masukin kota ini kayak tadi. Nah, dia ada bagian gini loh teman-teman, ada kolom-kolomnya. Terus kalian pindahin aja ke paling atas atau di value ini. Nanti dia muncul kayak yang sebelum kita ubah tadi gitu. Nah, ini ubah ke count, nanti dia akan sama kayak gini kan teman-teman gitu. Kalau kalian pilih yang tanda petir, tapi kalau ada yang polosan pilih yang polosan aja biar nggak makan banyak waktu ubah-ubahnya gitu. Nah, terus kita pilih yang kedua ini adalah line chart. Dia menunjukkan sama laba dan sama penjualan. Kita langsung aja di line chart tuh pilih yang garis doang ini ya teman-teman, yang berkelok-kelok itu fungsinya naik turun. Dia minta sum of laba dan penjualan by kota dan produk. Nah, terus dia dimintanya itu adalah nah ini teman-teman harus kita ubah dulu nih, si produknya masih semua multiplies ya. Jadi harus kita ubah dulu biar dia langsung menyesuaikan dengan yang teman-teman. Mau naik. Nah, kota dan produknya terus di x-axis dan sama pelabelan videonya tuh di y-axis. Terus kita diminta itu menggunakan visual border. Ke efek, dia ke general dulu baru ke efek, nanti ketemu border ya teman-teman. Terus nah, untuk line chart teman-teman bisa masukin aja dari tadi kalian minta sum of laba, masukin laba dan penjualan baik kota dan produk ya teman-teman. Nah, ini dia kota dan produknya itu ditaruh di x-axis, lalu sama pelabelan tujuannya itu di axis gitu. Dia akan muncul seperti ini. Terus yang diminta di soal adalah line color dari si laba merah, penjualan coklat. Teman-teman bisa ubah di laba merah, penjualan coklat. Terus diminta transparansi dan aksisnya adalah 100%. Jadi teman-teman bisa ke sini, terus diganti transaksinya ini udah nyala, ini jadi 100%.
Di situ sama dividernya. Bisa ke Jera, terus ke sorry, ini nggak usah ke title. Title nanti ke di sekolah ada nanti divider. Di onin juga gitu. Di situ untuk slicer teman-teman bisa ditambahin nanti pilih filter ke sepatu. Nah, style slicernya adalah tile ataupun horizontal. Nah, slicer ini yang ada tanda jawabnya ini di input aja, terus itu diisi dengan produk, terus diubah dulu stylenya itu ke sini, terus sudah satu settings dan pilih ini jadi ke horizontal ya teman-teman. Oke nih, terus dipilih yang sepatu, jadi otomatis bisa keumpat. Kalau nggak pilih sepatu dia balik normal gitu. Terus dia minta ngubah tema, itu bisa ke view. Nah, pilih yang ini. Terus dia mintanya itu adalah solar itu yang di samping yang gelap ini ya teman-teman. Dipilih, nanti dia keubah. Yang promotion juga keubah gitu. Dulu stylenya itu ke sini, terus sudah satu settings dan pilih ini jadi ke horizontal ya teman-teman. Oke nih. Terus dipilih yang sepatu, jadi otomatis bisa keubah. Kalau nggak pilih sepatu dia balik normal gitu. Terus dia minta ngubah tema, itu bisa ke view. Nah, pilih yang ini. Terus dia mintanya itu adalah solar itu yang di samping yang gelap ini ya teman-teman. Dipilih, nanti dia keubah. Yang promotion juga keubah gitu. Oke, jadi untuk yang lain tadi ya teman-teman aku izin nanti. Dan ini dia kan diminta warnanya diubah ya. Nah, karena dia untuk labanya maunya merah terus menjadi coklat teman-teman, carinya itu teman-teman bisa ke yang formatir visual, terus ke visual, terus teman-teman bisa pilih line sini. Kalau udah ketemu lines, teman-teman bisa pilih di sini ada series teman-teman. Nah, itu teman-teman pilih yang of laba dulu, baru nanti teman-teman bisa ubah colornya itu di sini. Nah, dia mau laba tadi tuh warnanya merah dan penjualan warnanya coklat gitu. Penjualan dia maunya coklat, berarti teman-teman bisa terus ini diganti lagi aja sih seriesnya ini nanti jadi penjualan, biar keubah colornya itu jadi warna coklat. Nah, udah oke. Karena udah semua, aku akhiri untuk video rekaman video keempat ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang bisa di chat aja ke aku atau Farah. Oke. Terima kasih. Good luck buat kuis dan uasnya.